Hai semuanya, hari ini kita mau bahas based on request klien aku yang bertanya soal kesuburan dan kesehatan reproduksi seorang perempuan yang tergambar di Vedic ya. Dan ini juga bisa buat adik-adik yang mau menikah, berencana mau menikah, sebaiknya cek Vedic dulu ya. Supaya kalau kalian memang ingin punya anak, segera punya anak ya, kalian bisa tahu apakah memang bisa segera atau ada yang harus disembuhkan terlebih dahulu atau tingkat kesuburannya diperbaiki ya. Nah, anyway, Vedic astrologi bisa membaca kesehatan reproduksi kalian dan kesuburan kalian ya. Nah, kalau misalnya kalian mau konsultasi, kalian mau nikah, kalian bisa DM Instagram Pigita 2019. Kalian bisa juga sekalian kasih data-data tempat, tanggal, jam lahir kalian dan pasangan kalian ya. Nah, seseorang itu kesehatan reproduksinya bisa dilihat secara Vedic astrologi. Yang pertama, kelemahan tubuh seseorang atau fisik seseorang itu adalah di mana Marsnya berada ya. Jadi kalau Mars seseorang ada di, khususnya untuk perempuan ya, kita bicara perempuan, Mars seseorang ada di 7th house, artinya kelemahan tubuhnya ada di alat-alat reproduksi ya. Nah, tapi kalau ini adalah rahimnya ya. Tapi kalau Marsnya ada di 8, itu kelemahannya ada di bukan di rahimnya tapi di alat kelaminnya sampai di mulut rahimnya ya. Jadi kalau kalian atau pacar kalian ada Mars di 7th house itu kesehatan reproduksinya lemah ya, rahimnya. Dan kalau di 8th house, di house 8 itu kelaminnya dan jalan rahimnya itu yang bermasalah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di di rasi-rasi Aries ya, Scorpio, itu adalah rasi-rasi yang planetnya Mars itu ada di house 7 dan house 8, itu juga memperlihatkan adanya masalah di sana ya. Nah, apakah masalah itu selalu ada? Enggak juga ya, seumur hidup enggak gitu. Nah, biasanya ini akan jadi masalah kalau siklusnya teraktivasi ya. Misalnya lagi siklus Mars ya, atau siklus-siklus yang makarka, jadi siklus yang planetnya bebannya terberat karena degrinya terbesar, itu biasanya penyakit-penyakit sering teraktivasi ya. Atau penyakit itu bisa datang biasanya kalau lagi siklus small panoti, siklus sadisati, atau siklus yang atmakarka. Jadi kalau misalnya aku kayak sekarang siklusnya itu adalah siklus atmakarka, yaitu Rahu, itu bisa jadi penyakit-penyakit tertentu yang ada di kelemahan tubuh aku itu timbul ya. Jadi nggak berarti seumur hidup, misalnya nih ya, Mars kita ada di house 12 kayak aku ya, itu kakinya lemah, tidak berarti seumur hidup saya akan jatuh gitu ya, atau kakinya sakit, enggak gitu. Tapi kalau siklusnya lagi ketemu, misalnya aku nih ya lagi siklus Mars Venus, itu sering banget jatuh ya. Atau kalau lagi siklus Hadisati, siklus Saturn yang ada kombinasi ya Saturn, itu harus ekstra hati-hati dalam menjaga kaki
Nah, sama halnya dengan perempuan yang Marsnya di 7 atau di 8, hati-hati, jaga kesehatan reproduksi kalian, jaga alat kelamin kalian kalau siklusnya lagi datang ya. Nah, kalau kesuburan punya anak ya, itu dilihat dari 6 house 4, house 5 dan house 6 ya. House 4, house 5, house 6 itu kalau terisi planet-planet baik ya, itu planet baik itu Venus, Jupiter, Sun, lalu Mercury ya, itu sudah pasti bisa punya anak ya. Nah, tapi kalau house 4, house 5, house 6, apalagi kalau tiga-tiganya tuh ada ya, terutama yang di tengah ya, itu diapit oleh planet-planet jelek ya, atau 3 house itu jelek semua planetnya, itu sudah pasti perkara mau punya anak, perkara kesuburan itu butuh perhatian khusus. Misalnya kalau 3 house tersebut kosong ya, terus 5, 7, 9 dari house 5 itu juga planetnya jelek, itu biasanya itu susah sekali punya anak ya. Atau kalau di house 4, 5, 6 misalnya ada Ketu, ada Saturn, ada Mars ya, ada Pluto, nah itu pasti problem banget ya. Dan biasanya itu juga bisa memperlihatkan house 4, house 5, house 6 memperlihatkan jenis kelamin anak nanti ya. Jadi kalau misalnya rasinya Mars, planetnya Mars, rasinya tuh Aries atau Scorpio, itu biasanya dominan nanti yang keluar laki. Atau kalau misalnya planetnya Mars rasinya Leo, itu dominan laki ya. Misalnya kalau Venus rasinya Libra atau Taurus ya, atau Mu atau Cancer, itu dominan perempuan. Atau kalau planetnya Moon rasinya Taurus, rasinya Libra, itu dominan perempuan juga. Itu bisa kelihatan juga. Berapa orang punya anak itu juga bisa dilihat dengan metode laut hitam ya. Nah, jadi kalau kalian sudah bertahun-tahun mau menimang anak tapi belum berhasil, kalian boleh cek pakai Vedic Astrologi, karena di Vedic Astrologi setiap situasi pasti ada remediesnya ya, untuk memperbaiki kualitasnya atau mengurangi penderitaannya, atau memperbaiki situasinya ya. Jadi tidak ada di Vedic situasi yang tidak ada cara untuk memperbaiki kualitasnya ya. Nah, lalu kalau misalnya punya anaknya itu sulit ya, jadi tidak akan sulit untuk tanpa bantuan teknologi, itu juga kelihatan di Vedic Astrologi ya. Atau misalnya akan melahirkannya sulit sekali, akan harus operasi, tidak bisa melahirkan normal, itu terlihat sekali di Vedic Astrologi ya. Jadi kalian bisa mempersiapkan sedari dini kalau misalnya kalian akan sulit melahirkan, atau setiap kalian melahirkan kalian diambang kematian, itu bisa seperti itu ya. Kayak aku tuh, aku di house 5-nya itu rasinya Scorpio itu Mars. Setiap melahirkan itu operasi ya, dan di situ ada planet Neptune di situ. Jadi melahirkan itu tidak akan pernah mudah buat aku ya, antara hidup dan mati gitu. Jadi kalau melahirkan itu udah menyerahkan diri gitu. Nah, jadi bisa dilihat apakah persalinan juga akan baik-baik saja, atau harus pakai operasi, atau punya anak akan bisa
natural atau harus pakai inseminasi atau pakai bantuan teknologi, itu di Vedic juga bisa kelihatan ya. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau itu memang impian kalian, ayo kita wujudkan dengan Vedic Astrologi. Jadi kalau mau konsultasi, sekali lagi DM Instagram Pigita 2019. Ditunggu data-datanya, tempat, tanggal, dan jam lahir suami istri ya. Sampai di sini dulu. Thank you so much for watching my YouTube channel. Ini sudah bulan Agustus. Sepertinya nanti 2 minggu terakhir indah ya, karena 4 planet akan ada di jalurnya masing-masing ya. Jadi semoga situasi akan membaik ya. Semoga kalian diberi berkah, diberi rezeki yang berlimpah, diberi kebahagiaan, dan mewujudkan semua keinginan yang kalian telah cita-citakan. I love you so much. See you. Bye. Bye. Baby is coming on the way.